Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak, semoga eh, diberi kesehatan, dihindarkan dari virus corona ini. Nah, di sini perkenalkan, saya Pak Samad. Saya guru informatika atau yang dulu disebut TIK. Saya akan memberikan materi MPLS tentang tata krama dan budi pekerti. Ya, bisa kalian bayangkan jika di lingkungan sekolah tidak ada yang namanya tata krama dan budi pekerti. Bisa dilihat dari gambar ilustrasi ya, di video ini. Ya, di situ ada pembulian, ada anak yang sedang rokok, ada anak yang sedang berantem, ya. Jadi itu mereka tidak ada tata krama sama sekali. Jadi kalian tidak boleh seperti itu, ya. Di sini saya akan jelaskan arti kata dari tata dan krama. Tata adalah aturan atau kaidah atau susunan, dan krama adalah ragam format. Jadi tata krama adalah aturan atau kaidah dari sopan santun. Tata krama atau sopan santun atau etiket yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar etiket atau tata krama adalah sopan santun, memberi perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, dan berusaha untuk memahami orang lain. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. Terus kemudian kemudahan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri setiap situasi, dan dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Bayangkan jika kalian tidak memiliki tata krama di keluarga kalian, di sekolah, di kantor, atau masyarakat. Misalnya contoh sederhana saja, jika kalian pergi keluar jalannya, kalian misalnya ada orang yang kalian melewati rumah, dan di rumah tersebut di depannya sedang ada orang, gitu. Kalian hanya lewat saja tanpa permisi. Nah, di situ kalian sudah dinilai kurang sopan. Dan dampak buruknya, kalian jika ada masalah atau butuh bantuan dari orang lain akan segan, tidak akan menolong yang itu. Jadi tata krama sangat perlu, ya. Jadi kalau kalian sopan terhadap orang lain pun akan orang lain juga akan segan ke kalian, dihormati dan disenangi, gitu ya. Lanjut,
krama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tata krama bicara, tata krama berpakaian, tata krama makan dan minum. Yang pertama, membahas tata krama berbicara. Ini berbicara seperlunya saja, jadi tidak perlu berbicara misalnya gosip, ngomongin orang lain, itu tidak perlu. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu contohnya tadi ya saja. Misalnya menggosip itu dapat menyinggung perasaan orang lain jika orang yang kita gosipin itu mendengar. Ya, hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ngada. Jadi orang akan percaya kalian jika kalian berkata jujur. Kalau tidak berkata jujur, itu tidak ada tata kramanya dan kalian sulit untuk percaya orang lain. Jangan menyindir, gak sombong, dan merendahkan orang lain. Nah, ini. Jadi, kalian jika misalnya pintar lah dalam pelajaran, kalian sombong, tidak mau mengajari teman yang lain. Kalian di sini pelajarannya banyak. Jika teman kalian yang pintar di saat pelajaran dan di pelajaran yang lain ada teman kalian lagi yang pintar, biasanya itu tidak akan mau berbagi satu sama lain. Kalau kalian tidak berbagi lagi. Jadi jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Terus hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Lanjut, sewaktu orang tua berbicara, hendaklah menerangkan dengan penuh hikmah. Jangan menyela pembicaraan, bersikap sopan dan menyapa dengan hormat, mengucapkan terima kasih bila ditolong, tidak mengejek, menyindir, dan mengolok. Tidak berbicara ketus, ngomong kotor, dan kasar. Nih, kebanyakan anak sekarang itu berbicaranya kasar terhadap orang tua, berbicaranya ketus ya terhadap orang tua, bahkan itu orang tua sendiri sangat miris melihatnya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang tua harus lemah lembut ya. Orang tua juga akan segan dengan kalian dan akan biasanya permintaan kalian akan dituruti terus kalau kalian berbicara sopan terhadap orang tua. Dan juga jangan pernah menyela pembicaraan orang lain. Seperti halnya contohnya, misalnya guru belum selesai menjelaskan, kalian sudah berbicara atau melakukan pembicaraan atau bertanya pada guru, padahal gurunya belum menyuruh bertanya, gitu ya. Lanjut, tidak boleh memegang kepala teman. Selanjutnya, sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah dan tamu dinas sekolah. Yang pertama, siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Jadi kalian misalnya ada guru di sekolah, kalian tidak diajarin dengan beliau ya. Kalian main nyelonong aja, mentang-mentang kalian tidak diajar oleh beliau. Itu tidak boleh ya. Tata krama yang baik walaupun
beliau tidak mengajari kalian, tetap beliau di sekolah tersebut adalah guru dan kalian harus menghormatinya, memberi salam kepada beliau. Seperti itu. Pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru. Nah, ini juga kebanyakan siswa sekarang nyelonong aja tanpa memberi salam. Tidak boleh seperti itu ya, Naya. Yang ketiga, berbicara dengan guru, karyawan, gunakan kata-kata permisi atau minta tolong dan terima kasih. Jadi kalian misal berbicara atau chatting lah, misalnya kalian bertanya tentang tugas ya, Pak tolong tugas apa saja saya yang belum. Itu kata-kata yang enak. Pak tugas saya apa yang belum ya Pak? Itu kurang pas ya. Karena kata-kata tanpa ada kata tolong itu seakan-akan kalian menyuruh guru kalian. Kalau gurunya tersinggung, nilai kalian akan jelek. Dan jika sudah diberikan apa yang kalian mau, maka ucapkan terima kasih. Jangan hanya kalian kalau chatting di WhatsApp, jangan hanya cuma di-read aja ya. Yang keempat, berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa Romo. Nah, ini kalau orang Jawa, orang Jawa. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan harus lemah lembut ya, dengan guru. Jangan menggunakan bahasa gaul, misalnya lu gua, terusnya bahasa binatang dikeluarkan, itu tidak boleh ya. Yang nomor 5, siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dari dinas maupun tamu orang tua siswa dengan memberi salam. Jadi kalau ada orang yang datang di sekolah, kalian wajib memberi salam. Misalnya Pak, permisi Pak. Kalau kalian mau lewat, permisi Pak. Assalamualaikum. Itu kalian memiliki etika. Nah, yang bagus kalian dan sekolah ya. Jangan mentang-mentang dia bukan siapa-siapa di sekolah, kalian main jalan hanya nyelonong ya, itu tidak boleh. Nomor 6, siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantar atau menunjukkan ruang yang akan dituju oleh tamu. Misalnya ada tamu di sekolah, bingungan nih mencari ruang TU misalnya, kalian melihat gerak-geriknya kebingungan, jangan didiemin saja ya. Nah, kalian bertanya dengan beliau tersebut, Pak sepertinya kebingungan, ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Nanti dia akan bertanya, oh iya ruang TU sebelah mana ya? Nah, kalian antar ke ruang TU tersebut. Kalian kan lebih paham dengan lingkungan sekolah dibandingkan tamu tersebut. Kita lanjut lagi. Seragam rapi, cermin pribadi. Lalu menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai saltum itu salah kostum. Nah, berpakaianlah dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan mal ataupun tempat lain. Seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Jadi selalu menggunakan seragam sesuai hari dan peruntukannya. Misalnya di hari Kamis, ketentuan dari sekolah menggunakan seragam batik, kalian harus menggunakan seragam batik.
Terus di hari Jumat menggunakan seragam baju koko dari sekolah. Berpakaianlah dengan semestinya. Kalian berpakaian tidak boleh dikeluarin bajunya, harus dimasukin ke dalam, harus menggunakan gesper karena ya. Jadi di sekolah itu berpakaian rapi dan bukan untuk gaya-gayaan. Di sini tekankan bukan mall atau tempat lain. Kalau di mall dan tempat lain kalian bolehlah bebas mau bergaya apapun. Ya. Lanjut, seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Jika kalian berpakaian rapi, itu akan mencerminkan diri kalian. Kalian itu rapi dan enak dipandang oleh orang lain. Dan juga akan membawa nama baik sekolah. Alma mater ini disebut yang dimaksud sekolah ya, akan menampilkan citra alma mater, dan orang tua kalian juga akan ke bawah ya. Ini akan mencerminkan sifat kalian. Kalau sifat kalian rapi, pasti pakaian kalian juga akan rapi. Dan orang kalau melihat kalian rapi, pasti akan berpikiran, wah nih si anak rapi dan pasti pintar. Lanjut, berpakaian di sekolah. Nah, siswa datang sekolah pada hari-hari belajar diwajibkan memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Baju biru putih dengan kaos kaki putih, baju seragam khusus yaitu batik untuk kelas 7 dan kotak-kotak. Terusnya menggunakan sepatu hitam, polos tanpa hiasan, menggunakan atribut sekolah berupa baju, lokasi dasi, baju pramuka lengkap dengan atributnya, menggunakan seragam olahraga. Kedua, siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan dengan menggunakan sepatu dan jangan menggunakan kaos. Menggunakan kaos cerah boleh, atau kalian menggunakan kemeja, itu lebih pantas. Memasuki pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas, taruh di tas atau enggak kalian pegang. Ketika berdandan ke sekolah, tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan. Ini khusus yang cewek ya biasanya. Kalian masih pelajar, kalian tidak untuk menampilkan hiasan wajah ya, kecuali kalian sudah bekerja, kayak jadi SPG gitu kan, itu wajib pasti berdandan. Kalian di sini pelajar ya, belajar ya, tugasnya belajar, bukan untuk dandan atau mencari perhatian orang lain. Tidak menggunakan pemerah bibir, tidak menggunakan cat kuku. Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab polos serasi, jilbab polos sesuai ketentuan seragam. Yang kelima, rambut disisir rapi. Bagi yang tidak berjilbab, bila rambut melebihi bahu, wajib diikat atau dicingkir. Yang keenam, masukkan baju ke dalam celana rok menggunakan sabuk polos sekolah. Yang ketujuh, tidak menggunakan perhiasan, emas, atau bahan lain yang berlebihan. Nanti dikhawatirkan jika kalian menggunakan barang-barang berharga, itu rawan diincar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Misalnya teman kalian lah, kalian lagi lengah, misalnya cincin kalian taruh di tas, kalian keluar diambil. Sering terjadi seperti itu. Jadi di sekolah tidak boleh menggunakan perhiasan. Nah, ini contoh seragam sekolah yang baik dan benar. Menggunakan dasi, menggunakan atribut sekolah, menggunakan celana panjang, ya, menggunakan rok, rambut, jika yang melebihi bahu dikuncir, ya, jilbabnya sesuai dengan seragamnya warna putih, ya, rambut tidak boleh panjang untuk yang laki-laki. Nah, memasuki ruang kantor dan ruang kelas pada saat ada pembelajaran. Yang pertama, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruang kantor atau ruang kelas. Ya, jika kalian mau masuk kantor, bisa mungkin ketuk pintu dulu. Assalamualaikum. Misal kalian mau mencari wali kelas kalian, ya saya ya. Kalian ketemu guru lain, Bu, maaf, permisi, selamatnya ada. Itu sopan santun, ya, mengucapkan salam kepada bapak ibu yang berada dalam ruangan tersebut. Memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari atau membuat gaduh. Menyampaikan keperluannya, meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Jadi bila ada guru di kantor, kalian wajib memberi salam atau salaman ke semua guru yang ada di kantor tersebut. Dan jangan pernah kalian malu atau ragu untuk bertanya kepada guru. Nah, karena guru akan senang kalau kalian inisiatif untuk bertanya dibandingkan kalian diem aja, langak singgup mencari. Itu bukan mencerminkan seorang pelajar, ya. Tata cara bertamu ke rumah bapak ibu guru. Yang pertama, sebaiknya membuat janji dengan bapak ibu guru melalui telepon jika memungkinkan. Yang kedua, datang pada waktu yang tepat waktu, tidak pada jam istirahat. Ketiga, mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 ketukan. 4, menggunakan pakaian yang sopan dan bersih. 5, berbicara dengan sopan. Jadi kalau kalian ingin bertamu ke rumah guru, kalian harus membuat janji terlebih dahulu. Karena guru tidak seperti kalian. Kalian banyak waktu luangnya. Kalau guru banyak kesibukan, jadi tidak memiliki banyak waktu luang. Oleh sebab itu kalian harus membuat janji dulu. Dan ketika sudah membuat janji, jangan membiasakan guru yang menunggu, tapi biasakan kalian yang menunggu. Dan jangan banyak bertanya. Misalnya kalian janjian jam 8 di sekolah, Pak, ruangan mana? Nanti ketemu siapa? Itu jangan, ya. Kalian tunggu saja gurunya. Misalnya kalian datang ke sekolah, ketemu satpam nih, ditanya mau ketemu siapa, bilang saja ketemu guru yang kalian janji ketemu tuh. Nanti kalian tunggu di situ, ya. Selanjutnya,
memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah. Setiap siswa SMP wajib menjaga kebersihan dan kamar mandi sekolah. Ketentuan pemakaian kamar mandi sekolah itu: satu, menggunakan wakiak atau sendal khusus untuk kamar mandi. Yang kedua, berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Tidak bersuara gaduh keras pada saat berada dalam kamar mandi. Menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, tidak membuang bahan kimia, sampah di kloset atau saluran air kamar mandi. Matikan air pada saat keluar dari kamar mandi. Tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dari kotoran. Ketika makan dan berbelanja di kantin sekolah, biasakan antri, berbicara sopan, membayar sesuai ketentuan, mengambil makanan dengan tangan kanan dengan alat bantu bila makan tanpa pembungkus, tidak membawa makanan keluar dari kantin, duduk dengan tenang dan sopan pada kursi yang telah disediakan, makan dengan sopan dan tidak gaduh, membersihkan meja dari tumpahan makanan, mengembalikan gelas piring pada tempat yang disediakan sesuai standar makanan yang dibeli. 10. Membawa sampah, membungkus makanan pada saat sampah yang disediakan sesuai dengan jenisnya. Membawa sampah, membungkus makanan pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan jenisnya. Lanjut. Ketika makan dan minum dalam jamuan makan. Yang pertama, jangan bicara. Yang kedua, waktu mengunyah mulut harus tertutup. Yang ketiga, waktu makan, sendok garpu jangan sampai bersuara. 4. Gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. Jangan mengambil makanan berlebihan dan tidak habis dimakan. Ketika memasuki musola sekolah, yang pertama, memasuki musola dengan tertib, mengambil wudhu dengan berhemat air. Bila menggunakan alat sholat, wajib dilipat dengan rapi dan dikembalikan pada tempatnya. 4. Menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan tata dengan rapi. Tidak bergurau di dalam musola, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Selanjutnya, berjalan pada jalur sebelah kiri, berjalan tidak bergerombol, tidak gaduh. Bila perlu, menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, tidak mengambil barang, tidak membawa sampah sembarangan dengan jalan yang dilewati. Nah, ini etika berjalan bersama saat berangkat dan pulang sekolah. Nah, sebagai siswa, kalian harus datang on time, terus mengerjakan tugas sesuai jadwal, seragam harus rapi, tidak pernah bolos, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah, tetap tertib dalam kelas. Sebagai siswa, kalian harus bersikap jujur, tidak mencontek kepada setiap orang, tidak pernah merokok, tidak pernah mencuri dan berkelahi, menghormati sekolah, guru dan karyawan, menghormati teman dan kakak kelas, mengikuti kegiatan sekolah. Ya, sekian. Terima kasih. Itu saja materi MPLS
tata krama dan budi pekerti. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat video ini, dan jangan lupa tugas di Google Form yang dibagi wali kelasnya dikerjakan dan dikirimkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.